dihamu amang dohot ina seksi lansia suang-suang ini dihamu ina tumuan ina Naomi naik tapukama PHDK di bagasan tikion atau taparade marohan pikirata jumolo mahita martangian di bagasan rohat tabi. Tapuji matuhata marede mahita sen buku ede nomor 574 ayat sada tambah ayat 2. Asiniro hamadihamu doho dame sian debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihamu amang do ina tatangihon na barita nauni mahiti PHDK di bagasan tikion imana tersurat di buku Lukas bindu 10 sada mamuka mai di ayat 27 satro di ayat 20 ono di dokdo sokno dangado nama bahen palito na pinasang nai tu inganan nabuni manang tutor ni apa tu para palituanido di bahen asa diida naroi sodak nai palito ni daging do matai molo hisar matam tiur masadok dagingmu alay nolorwa makuluma nang dagingmi ipe jaga maho sotuk makul sodang na di bagasanmu asa molo tiur sadok dagingmi soada nahol bisi tiur masa sudi songon nao pinatiur ni sodang ni silam maho ima sahat dari mata turun ke hati, sebuah ungkapan yang tidak asing bagi kita, terutama di saat menggambarkan orang yang baru mulai jatuh cinta. Ketertarikan terhadap seseorang bisa dan sering sekali dimulai lewat pandangan mata. Memandang manis parasnya, elok rupanya, bahasa tubuhnya, senyumnya, cara tertawanya, dan lain sebagainya. Mata secara bebas bergerak leluasa untuk menangkap gambar yang ada di sekitarnya, kemudian mendatangkan rasa, lalu masuk ke dalam hati. Oleh karena itulah banyak orang menyebutkan bahwa mata adalah jendela hati. Artinya apa yang dilihat oleh mata sangat mempengaruhi suasana hati kita, atau apa yang diungkapkan dari hati tentu tidak lepas dari pandangan matanya kepada sekitar.
lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke neraka. Firman Tuhan hari ini menguraikan perumpamaan tentang mata adalah pelita tubuh. Yang dimaksud firman Tuhan hari ini adalah bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi sumber pelita yang bercahaya. Kalau dikatakan dalam Lukas pasal 11 ayat 28 dikatakan, martua ma'aka na ubege hata di bata jalan na upiosa. Kata pelita mengarahkan kepada firman Tuhan. Kebahagiaan kita adalah ketika kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Ketika mata kita selalu diterangi oleh firman Tuhan. Maka dengan ungkapan ini Yesus sedang mengajarkan kepada para muridnya agar mereka, para murid, melihat segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan. Bukan dari sudut pandang pikiran mereka, tapi firman Tuhan. Sebagai pemberita firman Tuhan, mereka harus melakukan, melihat segala sesuatu dari sudut firman Tuhan itu, sehingga mereka bisa bersikap dengan benar kepada orang lain ketika mereka akan memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara seiman, melalui firman Tuhan hari ini beberapa hal yang menekankan kepada kita. Yang pertama adalah mata adalah pelita. Matalah anggota tubuh yang menerima cahaya sewaktu pelita itu bercahaya. Kalau dalam teks ini cahaya itu dibawa di kamar dalam sebuah ruangan yang gelap, maka mata itu menerima cahaya pelita itu. Maka ketika cahaya itu ditempatkan di sebuah kamar yang gelap, cahaya itu ditempatkan yang paling atas. Artinya adalah firman Tuhan yang sebagai pelita itu hendaknya kita tempatkan pada tempat yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita, agar pelita itu, firman Tuhan itu yang menerangi, menaungi kehidupan kita. Mata yang melihat dengan diterangi oleh cahaya firman Tuhan dapat memandang jauh ke depan, sehingga bisa memberi pengaruh kepada sikap kita, motivasi dan keinginan kita yang diarahkan kepada kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara seiman, mata itu adalah pelita tubuh. Jika mata ini utuh, melihat dengan jelas, mengarah mata kita kepada kebenaran, mencari kebenaran, maka seluruh tubuh kita, yaitu seluruh jiwa kita, akan dipenuhi, akan penuh dengan terang. Jiwa kita ini akan menerima kabar Injil kesukaan, dan di sanalah akan membawa pengetahuan, akan membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Tetapi jika mata itu jahat, diterangi oleh cahaya jahat, maka penilaian kita bisa melenceng oleh pikiran-pikiran yang cenderung sekali jahat, cenderung sekali terbawa oleh kesombongan, iri hati, dan kesenangan daging kita. Maka jangan biarkan mata kita ini memandang kejahatan, tetapi hendaknya melihat dengan diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa melawan hal-hal yang buruk dan melakukan kebenaran ilahi di tengah-tengah kehidupan kita. Jika mata kita tidak diterangi cahaya firman Tuhan, maka seluruh jiwa kita akan dipenuhi oleh kegelapan. Yang ketiga adalah tubuh kita ini menjadi pelita. Ayat 36 merupakan kesimpulan dalam teks kita yang kita baca saat ini, dengan menegaskan bahwa pelita yang dinyatakan dan ditempatkan pada tempat yang benar akan menerangi,
dalam dunia yang penuh dengan tawaran dosa dan kegelapan. Jika terang firman Tuhan ada di dalam kita dan kita dituntunnya, maka kita akan menjauhi segala kegelapan dan dosa-dosa itu. Yesus menyampaikan firman Tuhan saat ini supaya para murid, begitu juga kepada kita orang percaya kepada Kristus, hendaknya memancarkan terang itu kepada sesama kita. Mata yang diterangi oleh cahaya firman Tuhan akan menerangi kehidupan kita, tubuh kita, jiwa kita, maka kita pun hadir untuk memancarkan terang itu kepada sesama kita. Dan itu adalah keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Hidup tanpa terang adalah hidup yang tersesat dan akan bisa menyesatkan orang lain. Maka kehadiran kita sebagai orang percaya adalah hadir untuk memancarkan cahaya dari mata kita yang diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Maka kita hadir untuk memancarkan terang itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika mata kita diterangi oleh cahaya firman Tuhan, kita akan hadir untuk memancarkan terang itu dengan apa? Sikap perbuatan kebenaran yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Di tengah pandemi ini, mata kita bisa melihat apa yang terjadi. Dunia sedang penuh tangisan, sekitar kita penuh dengan tangisan. Maka mata kita yang telah memandang sesuatu di tengah-tengah kehidupan ini telah diterangi oleh cahaya firman Tuhan, kita hadir untuk mengungkapkan tubuh jiwa kita yang telah diterangi oleh cahaya firman Tuhan itu, hadir untuk memberikan, memancarkan terang itu dengan apa? Menolong, bersikap baik dan benar, peduli kepada orang lain adalah salah satu kehidupan kita yang telah disinari oleh cahaya firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu harus terus menaungi kehidupan kita agar di sana kita terpancar menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah dengan keadaan pandemi ini membuat kita semakin peduli kepada sekitar kita, tidak egois, tapi apa yang bisa kita ungkapkan, kita berikan perhatian kita, pikiran kita, hati kita, empati kita kepada orang lain adalah salah satu bahwa kita telah diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita, dalam langkah kehidupan kita. Maka jangan pernah berhenti abang-inang untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Meskipun di pandemi COVID ini kita tidak bisa beribadah tatap muka di gereja, tapi tidak menjadi alasan untuk tertidur tidak mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, firman Tuhan diberitakan, naik kita dengarkan. Di rumah beribadah bersama keluarga, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, itulah yang menguatkan, meneguhkan iman kita agar apa? Pandangan kita terus disinari oleh cahaya firman Tuhan dan seluruh kehidupan kita terpancarlah cahaya firman Tuhan itu, dan kita bergerak berbuat sesuatu yang apa diperintahkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mata sebagai pelita tubuh berarti kita hendaknya mampu merefleksikan firman Tuhan dalam segala sesuatu yang telah dan kita lihat dalam kehidupan kita. Kiranya amang-inang di rumah dimanapun berada selalu diberikan Tuhan kesehatan dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu memancarkan cahaya dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang membuat kami bergerak berbuat sesuatu dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah pandemi COVID ini, bahwa pandangan kami kepada orang-orang yang perlu kami tolong, perlu kami perhatikan. Biarlah kehidupan kami tetap selalu peduli kepada sekitar kami, karena mata kami
Biarlah dengan cahaya firman-Mu itu membuat tubuh kami, jiwa kami, hidup kami untuk melakukan, berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga nyatalah bahwa setiap orang juga melihat pancaran cahaya firman itu di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami, agar apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami mau memancarkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau menghadirkan kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, baik di rumah kami, sekitar kami, dan dalam pekerjaan kami masing-masing. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hati kami, agar kami dituntun dan diarahkan untuk hidup dalam kebenaran. Berkati Tuhan seluruh jemaat, amang inang kami Tuhan, seksi lansia dan juga Ina Naomi. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap menyertai mereka, memberikan kesehatan, memberikan hikmat dari Tuhan, agar di situasi pandemi COVID ini kami terus rindu akan firman Tuhan, agar di sana kami terus memancarkan cahaya itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan masa-masa pekerjaan kami, berikan berkat dari surga bagi kami, dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu juga yang dalam keadaan sakit. Tuhan yang menolong, memberikan tangan yang penuh kuasa itu untuk menjamah penyakit mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan, kekuatan, dan mereka terus berpengharapan kepada Tuhan di setiap langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami, agar mereka penuh hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa kami menjadi lebih baik. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Mahita Setu Ede nomor 512 ayat 1 tambah ayat 4 ulas tambah buku pilihan. Dohot parsauran itu di parbagema